Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kafiani. Saya di sini sebagai mahasiswa PPG Prajabatan 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai klasifikasi fase pendidikan di Indonesia pada masa prakemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pendidikan pada masa kemerdekaan ditandai dengan 3 fase. Yang pertama, pendidikan pada masa Orde Baru. Yang kedua, pendidikan pada masa reformasi. Dan yang ketiga, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama, pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan di masa Orde Baru ini ditandai dengan didirikannya SD Inpres atau SD Instruksi Presiden. Dari SD ini menghasilkan lebih dari 10.000 orang guru yang diangkat. 1,3 juta buku SD dibagikan, 6.000 gedung SD dibangun, serta 5 proyek pusat latihan teknik, yaitu yang berada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang yang telah dibangun. Yang kedua, pada masa reformasi. Pada pendidikan pada masa reformasi ini ditandai dengan adanya kurikulum 1994 pada masa pemerintahan Pak Habibie. Lalu disempurnakan kembali oleh pemerintahan Pak Gus Dur. Pada masa reformasi di pemerintahannya Ibu Megawati itu ditandai dengan adanya kurikulum 1994 berubah menjadi kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Dan sistem pendidikan pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Berbeda halnya dengan pemerintahan Ibu Megawati, pada masa pemerintahan Pak SBY, selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kurikulum KBK pun berubah menjadi kurikulum KTSP. Gitu. Nah, yang terakhir ada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini didasarkan atas asas kemerdekaan. Asas kemerdekaan ini memiliki arti bahwa manusia itu diberikan kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Jadi, maka dari itu diharapkan seorang peserta didik itu harus memiliki jiwa kemerdekaan dalam artian merdeka secara lahir dan batin serta tenaganya. Di konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini ada istilah sistem among, yaitu melarang adanya hukuman dan paksaan kepada peserta didik, karena itu akan mematikan jiwa merdeka mereka, serta mematikan rasa kreativitasnya. Jadi sejalan dengan hal ini, maka pemerintahan menerapkan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini mencerdaskan bangsa, berarti mencerdaskan individunya itu sendiri. Dari paparan mengenai masa prakemerdekaan, masa setelah kemerdekaan, semua itu memiliki hal-hal yang membelenggu, di mana pada masa prakemerdekaan, hal-hal yang membelenggu pendidikan adalah tentang kasta, di mana orang-orang yang bisa mengenyam pendidikan itu orang-orang yang memiliki atau berada di kasta-kasta tertentu. Sedangkan untuk masyarakat yang umumnya mungkin tidak memiliki kasta, itu tidak akan diberikan pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak merata pada zaman tersebut. Nah, sedangkan hal-hal yang membelenggu lainnya pada masa kemerdekaan ini tetap masih ada. Yang pertama, kita akan mengenai guru yang belum mempunyai rasa profesional, di mana rasa profesional ini akan membangun guru yang bisa mengerti karakter dari peserta didik itu sendiri. Karena dari masing-masing peserta didik itu sendiri memiliki berbeda-beda karakter yang perlu dipahami oleh guru. Dan untuk cara treatmentnya pun akan berbeda-beda di setiap karakter itu sendiri. Tidak semua kita bisa menyamaratakan hal yang sama, memiliki treatment yang sama untuk setiap peserta didik itu. Itu tergantung bagaimana dari karakter yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Lalu yang kedua, hal yang membelenggu itu
mengenai adanya media pembelajaran itu kadang tidak sejalan dengan materi yang ada atau tidak memadai. Misalkan ada media itu, namun karena media itu diperlukan oleh beberapa kelas sehingga kita harus bergantian menggunakannya. Lalu yang ketiga, pemerataan dari adanya guru profesional. Setelah kita mengetahui klasifikasi fase-fase pendidikan pada saat pra-kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, itu kita akan menemui atau menemukan temuan-temuan yang membelenggu pada pendidikan itu sendiri. Nah, pada saat pra-kemerdekaan, hal-hal yang membelenggu itu adalah sistem kasta, di mana sistem kasta ini membatasi setiap orang mengenyam pendidikan. Jadi hanya orang-orang yang memiliki kasta yang dapat mengenyam pendidikan. Sedangkan untuk masyarakat pribumi itu tidak bisa mengenyam pendidikan dengan semudah seperti sekarang ini. Nah, pada zaman itu pula pendidikan itu bertujuan untuk membantu atau mempermudah dari tujuan pemerintahan penjajahan itu sendiri, bukan untuk mengenyam ilmu pengetahuan untuk dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, karena itu dibatasi pada masa penjajahan itu. Nah, bagaimana dengan belenggu yang ada pada saat masa setelah kemerdekaan? Itu tentulah pasti ada. Yang pertama, yang membelenggu pada saat masa kemerdekaan ini adalah mengenai media pembelajaran yang belum memadai, atau media pembelajaran itu ada di setiap sekolah namun tidak didistribusikan dengan baik, atau terbatasnya media pembelajaran itu. Jadi ketika akan menggunakannya pun harus bergantian. Nah, selain media pembelajaran, adanya guru profesional yang belum merata, di mana guru profesional ini mempengaruhi bagaimana metode pembelajaran mengenai teknik, taktik, model yang digunakan untuk menunjang dari pembelajaran itu sendiri. Sehingga nantinya tujuan pembelajaran atau tujuan kurikulum itu bisa tercapai dengan sendirinya. Nah, untuk hal-hal yang membelenggu pada masa kemerdekaan itu ditandai dari kurangnya pemetaan guru yang profesional. Terus yang kedua, dari guru itu masih menyamaratakan kemampuan peserta didik. Sedangkan dari setiap kognitif peserta didik itu berbeda-beda. Tidak bisa kita menyamakan hasil dari proses belajar itu. Kita harus mengetahui bagaimana mereka itu melewati proses itu dan bagaimana proses itu bisa berhasil dan hasilnya itu seperti apa. Media pembelajaran yang kurang memadai. Misalnya, di satu sekolah itu hanya ada satu infokus, sedangkan dalam satu hari itu ada beberapa guru yang ingin menggunakan infokus tersebut atau media pembelajaran lainnya. Itu harus sistem bergantian. Nah, selanjutnya itu hal-hal yang membelenggu itu ada dari buku-buku pembelajaran. Buku-buku pembelajaran yang ada di sekolah dengan tema atau materi yang sama itu hanya ada dalam satu pengarang. Sedangkan di buku tersebut tidak semua ilmu atau tidak semua materi atau tidak semua informasi yang kita butuhkan itu ada di satu buku. Nah, dari hal-hal tersebut kami berharap atau saya berharap bahwa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dilontarkan oleh guru untuk mengawali pembelajaran itu sendiri. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.